Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Musyadia dengan NIM 2313061444. Izin kepada Ibu Pram dan Ibu Yuni. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru. Untuk yang pertama, mengenai identifikasi diri. Visi pribadi untuk pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan generasi yang tidak hanya sekedar hebat secara akademis, namun juga berkarakter, bermoral, berkualitas, dan relevan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan abad zaman 21. Kemudian untuk visi pribadi terhadap seorang guru yaitu mewujudkan guru yang inspiratif, profesional, berkarakter, dan berkomitmen terhadap perkembangan potensi peserta didik baik dalam aspek akademis, keterampilan sosial, maupun pengembangan pribadi. Untuk yang selanjutnya, topik bahasan yang akan saya bahas pada PPT hari ini yaitu yang pertama, pengalaman bermakna atau refleksi pembelajaran, yang kedua tentang desain inovasinya, kemudian rencana tindak lanjut, dan yang terakhir paradigma baru terhadap makna guru. Untuk yang pertama yaitu pengalaman bermakna atau refleksi pembelajaran. Di sini saya mengambil dua mata kuliah yaitu pembelajaran sosial emosional dan prinsip pengajaran dan asesmen. Untuk yang pertama, pembelajaran sosial emosional. Setelah saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya mengerti bahwa seorang guru tidak hanya memperhatikan kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didiknya saja, melainkan juga harus memperhatikan dan memahami hubungan sosial emosional peserta didiknya dan akan sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian selain itu, guru juga sebagai agen perubahan hendaknya perlu memiliki kecerdasan emosional yang baik agar dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian mengapa saya juga mengambil prinsip pengajaran dan asesmen? Karena setelah saya mempelajari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, saya dapat merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan memilih model, metode, pendekatan, sumber belajar atau media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik, tingkat pencapaian dan perkembangan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kemudian untuk desain inovasi yang saya ambil yaitu menggunakan media pembelajaran kuisis, penggunaan media pembelajaran kuisis sebagai bahan evaluasi peserta didik. Untuk latar belakangnya, dalam era digital saat ini, integrasi teknologi dalam pendidikan semakin menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh guru saat ini adalah bagaimana menemukan metode evaluasi yang tidak hanya mengukur pemahaman siswa secara akurat, tetapi juga membuat proses evaluasi menjadi menarik dan menyenangkan. Quizizz merupakan platform pembelajaran berbasis game yang memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif yang dapat diakses oleh peserta didik melalui perangkat digital. Nah, penggunaan Quizizz dalam pembelajaran IPA kali ini adalah sebagai bahan evaluasi peserta didik yang merupakan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pendidikan abad 21 yaitu menggunakan perangkat digital. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif serta membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian di sini saya tuliskan penggunaan Quizizz. Yang pertama yaitu mengunjungi situs Quizizz di quizizz.com. Kemudian kita klik sign up untuk membuat akun baru atau login ketika kita sudah memiliki akun. Kemudian setelah login kita klik tombol create atau new Quizizz atau buat. Kemudian klik add question untuk mulai menambahkan pertanyaan. Pilih jenis pertanyaan yang diinginkan, bisa pilih ganda, isian singkat, benar atau salah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ketik pertanyaan dan jawaban yang tersedia, lalu tandai jawaban yang benar. Bisa juga menambahkan gambar atau media lain untuk mendukung pertanyaan. Kemudian tentukan poin untuk setiap pertanyaan berdasarkan kesulitan atau kepentingan. Kemudian setelah semua pertanyaan ditambahkan, klik setting untuk mengatur pengaturan seperti mode permainan, tim atau individu, menunjukkan jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan atau mengacak urutan pertanyaan. Yang selanjutnya, ketika kita sudah selesai dari awal, klik finish quiz setelah semua pengaturan selesai. Nah, kita dapat memilih untuk mempublikasikan quiz sebagai publik atau pribadi. Nah, di sini sudah saya tampilkan tampilan Quizizznya. Yang pertama
Ini yang pertama untuk membuat quizisnya, kemudian buat quiz baru. Nah, di sini saya menggunakan pilihan ganda seperti yang gambar yang ketiga, pilihan gandanya bisa juga mencantumkan gambar. Kemudian kita memilih mana jawaban yang benar. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuat soal, setelah kita share linknya, di sini saya sudah mencantumkan link soal quizisnya. Di sini nanti peserta didik bisa mengerjakan soal evaluasi tersebut. Nah, nanti guru bisa tahu nilai berapa yang dihasilkan oleh peserta didik sehingga bisa kita jadikan evaluasinya. Untuk linknya nah, untuk selanjutnya kenapa saya ini kan jadi ya? Iya. Yang langsung. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya juga ada rencana tindak lanjut dan artefak pendukungnya sudah ada. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu paradigma baru terhadap makna guru. Jadi setelah melakukan refleksi pengalaman belajar, ada perubahan paradigma baru tentang makna guru. Secara keseluruhan, makna guru sangatlah luas dan mendalam karena guru adalah agen perubahan dalam kehidupan, membawa pengetahuan, bimbingan, dan juga inspirasi. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang kompleks. Oleh karena itu, menghormati dan menghargai peran guru adalah penting karena mereka merupakan fondasi dari kemajuan dan perkembangan kita sebagai individu dan masyarakat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Pembimbing di dan juga keluarga tadi yang sama ya, sosial pengusaha. Maka bagaimana menjaga isi tadi dengan semangat. Untuk media krisis tadi tentu saja ada hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu yang pertama mengetahui tentang keterampilan sosial emosional, salah satunya adalah bertanggung jawab. Jadi dengan media pembelajaran krisis ini kan salah satu sebagai bahan evaluasi bagi peserta didik. Jadi peserta didik setiap masing-masing peserta didik mengajarkan soal evaluasi tersebut lewat quizzes sehingga mereka memiliki sikap tanggung jawab. Jadi peserta didik harus memiliki sikap tanggung jawab dalam mengerjakan quizzes tersebut dengan baik. Mengerjakan soal-soal bisnis sebagai bagian dari asesmennya. Ya. Apakah siswa yang mengerjakan soal asesmen itu nanti dia tanggung jawab apabila semua mengerjakan atau semua benar dalam tentunya ketika mereka sudah mengerjakan semua, dia sudah memiliki tanggung jawab. Untuk masalah benar semuanya atau tidak itu tergantung dari kemampuan peserta didik tadi. Jadi kalau misalkan dari 30 siswa dalam satu kelas, ketika mereka semua sudah mengerjakan soal tersebut, berarti mereka memang sudah memiliki sikap tanggung jawab dalam melaksanakan quizzes. Namun ketika hasilnya tidak menunjukkan bahwa dari 30 peserta didik semuanya benar menjawab 10 soal, itu kembali lagi ke kemampuan peserta didik dalam memahami evaluasi pembelajaran. Jadi ketika mereka memang tidak mampu menjawab soal semua dengan benar, berarti kita kembali lagi refleksi kembali apa yang perlu kita perbaiki di pembelajaran kita. dalam proses ini dulu melakukan refleksi barangkali menggunakan krisis ini siswa tidak bisa mengerjakan maksimal itu ada. Ya, ada. Jadi misalkan ada peserta didik yang tidak bisa mengerjakan soal kuis tadi, bisa lagi membuat dengan cara yang lain, tapi tetap menggunakan media kuis tadi. Kalau misalkan tadi menggunakan pilihan ganda, jadi guru bisa menggunakan cara yang lain lagi, yaitu buat soal lagi, tapi dengan metode yang berbeda. Kalau tadi pilihan ganda, bisa nanti tebak gambar atau yang lain. Gambar tapi pilihan ganda. Tidak, jadi kayak menjodohkan apa bisa jadi. Jadi kan itu soalnya lebih mudah daripada yang
pilihan ganda. Mungkin kalau pilihan ganda mereka belum terlalu bisa. Mungkin yang membaca akan ada yang biasanya peserta didik yang belum bisa membaca dalam satu kelas. Nah, kalau memang mereka dari soal evaluasi yang diberikan dengan pilihan ganda mereka belum mampu, jadi kita cari soal yang lebih mudah, kita buatkan yang lebih mudah. Kelas berapa? Kelas 4 Bu. Semua sudah pakai yang ada waktu Kalau untuk penerapannya ini belum saya terapkan Bu. Ini baru akan diterapkan karena memang di tempat saya PPR itu tidak menggunakan alat elektronik. Jadi ini akan saya terapkan nanti di tempat saya mengajar. Kotak kuliahnya itu refleksi, terus pengalaman masih harapan, berarti ini kajian yang berbeda gitu kan, refleksi, topik, mata kuliah sesuai semua prinsip pengajaran praksis. Jadi harus ada bukti yang bisa disampaikan di sini. Kalau hal itu sudah dilakukan dengan berbagai kesulitan, jadi di rencana tindak lanjut boleh dibayarkan untuk menggunakan krisis, gitu ya. Jadi ya beda. Sampai topiknya di sini topiknya ketiganya merefleksi semua mata kuliah itu dan diterapkannya apa di kelas gitu ya. Jadi dulunya bukan media krisis, tapi bagaimana Fitri melaksanakan asesmen dengan menggambarkan sosial emosional. Bisa diceritakan bagaimana asesmennya yang sudah pernah dilaksanakan di kelas, bukannya tidak lanjutnya ya. Kalau untuk yang sudah dilaksanakan di kelas itu masih menggunakan kertas ini. Jadi misalkan kita ada post test evaluasi, itu kita print. Jadi misalkan kita membuat 10 soal pilihan ganda untuk peserta didik, ya sudah kita langsung bagikan ke peserta didik masing-masing. Kemudian kalau memang mereka belum bisa mencapai standar nilai, berarti ya kemampuan peserta didik dalam mengambil pelajaran tersebut belum nyampe. Jadi untuk penerapan kuis ini memang belum saya terapkan di sekolah karena memang terkendala dengan alat elektronik di sana. Untuk evaluasinya sejauh ini masih menggunakan post test biasa. Ya. Nah, apa yang diperoleh dari post test itu dari post test itu yang saya dapatkan yaitu bahwa kemampuan peserta didik itu tidaklah semua sama. Ada peserta didik yang memang dia lebih condong ke materi pembelajaran atau ke pelajaran, dan ada juga peserta didik yang memang tidak unggul di bidang tersebut, bisa juga di olahraga atau kesenian yang lain. Jadi setelah saya lihat dari nilainya, kebanyakan ada beberapa peserta didik yang ketika dalam evaluasi tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan, ternyata dia memiliki minat di bidang yang lain, seperti misalkan di bagian kesenian itu dia ikut menari, dia menang, kemudian di bidang olahraga juga lomba lari dia menang, tetapi dalam pembelajaran ketika di kelas dia memang kurang fokus ketika kita mengikuti pembelajaran. coba di Untuk pengalaman bermakna di awal. Iya. Itu pengalaman maknanya di teori ya, kemudian buktikan ya. Sebenarnya ada bukti. Ini pengalaman makna yang saya peroleh dalam kedua mata kuliah ini yang diterapkan di kelas. Jadi ada bukti otentik atau bukti asli, gitu ya. Baru
rencana inovasinya itu adalah mengatasi pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Kalau ibunya akan jadi inovasinya. Ini penggunaan media pembelajaran kritis bagaimana? Ya, betul. Kalau sebenarnya kalau untuk refleksinya Bu, jadi sebelum saya mengikuti pembelajaran asesmen untuk pembuatan modul dan sebagainya, pada waktu itu saya belum bisa. Jadi membuat RPP dan sebagainya saya belum di sana. Jadi setelah saya mempelajari pembelajaran asesmen dan sel ini, makanya saya gabungkan karena memang kalau untuk sel ini kan lebur untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian asesmen ini kan bagaimana kita menentukan model pembelajaran atau modul ajarnya mau seperti apa. Nah, setelah kemarin saya PPL, saya mulai bisa membuat modul pembelajaran, modul ajarnya dari bagaimana menerapkan model pembelajarannya, kemudian menggunakan pendekatan apa, kemudian untuk menentukan instrumen penilaiannya itu seperti apa gitu. Untuk modul ajarnya. Tapi memang untuk foto-foto yang lain ketika mengajar tidak saya sebut. Mungkin tidak memang kita yang ya ya saya adalah hal yang berkaitan dengan apa dia melakukan ini sehingga dia menjadi bisa dikasih dengan bisnis. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dari pertanyaan tersebut, mengapa saya memilih media krisis dalam desain inovasi kali ini? Karena memang kita mengikuti perkembangan zaman abad 21 yang dimana sekarang itu apa-apa serba elektronik. Maka dari itu saya memilih dari media krisis ini karena memang mengikuti perkembangan zaman abad 21. Yang walaupun dalam aslinya tidak semua sekolah itu memperbolehkan membawa alat elektronik, tapi setidaknya saya sudah mencoba untuk membuat dulu. Siapa tahu nanti saya ditempatkan di sekolah yang memang mempunyai fasilitas yang cukup seperti itu, yang maksudnya memfasilitasi dari segi alat elektronik sehingga media yang desain yang saya buat saat ini bisa diterapkan di sekolah tempat saya mengajar. Lalu apa? Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, setelah saya memilih desain ini, tentunya yang pertama saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Ketika saya menerapkan tersebut bagaimana begitu, jadi meminta pertimbangannya baiknya itu seperti apa. Kemudian setelah dari kepala sekolah itu diperbolehkan, boleh menggunakan media ini dan anak-anak boleh membawa alat elektronik misalkan handphone gitu. Jadi setelah itu saya harus membuat media pembelajarannya, modul ajarnya yang sesuai dengan peserta didik, kemudian menyiapkan soal evaluasi melalui quizzes ini. Jadi menentukan soalnya itu mau seperti apa untuk penerapan di sana. Kemudian setelah pembelajaran selesai, baru nanti dievaluasi apakah pembelajaran yang diterapkan di kelas tersebut dengan menggunakan media quizzes ini berhasil atau tidak. Isinya soalnya kekurangan kelemahan belajar untuk kelemahan soal pilihan ganda, yang pertama setiap peserta didik belum bisa membaca, tentunya itu akan membuat mereka kesusahan untuk menjawabnya. Kemudian dalam pilihan ganda itu kan ada beberapa pilihan, ada A, B, C, dan D. Tentunya mereka akan sedikit kesulitan ketika mereka menentukan dari beberapa jawaban itu. Menurut saya apakah jawabannya itu benar itu pembahasan konsepnya itu kalau pilihan bisa nggak saya pilih? bisa juga buat satu. Kalau asal itu saya asal kayaknya mau pilihnya sih Iya. itu kelemahan Dari pilihan dasar ya. Ini kurang valid untuk pembahasan konsepnya itu sesuai dengan apa yang dinilainya. Itu
puisi sebenarnya mungkin balik itu misalnya isian cinta. Sifat kan bisa ya melengkapi lebih cerita esai. Kalau esai bisa nggak kasih kamu? Bisa juga, tapi biasanya mereka tetap jawabnya esainya betul. Jadi baru saya menjabarkan yang sebenarnya. Bisa nggak kalau puisi itu jawabannya bakal bisa saya buat soal-soal puisi dan ini baru tentang bahasa Indonesia ya. IPAS, pengetahuan alam dan sosial. Di antara bahasa Indonesia ya kakak. Nggak ada, kan pasti kan modul aja. Kayak satu pelajaran aja. Itu ya. Jadi saran saya ini kan sudah dibuat belum? Puisinya sudah ada? Sudah ada. Soal-soal sudah ada ya. Itu nanti sebaiknya jangan pilihan ganda. Karena tidak pakai puisi saja ya. Pakai kertas dibagikan. Itu sisanya nggak tahu. Nanti asal jawab aja. Itu ya. Tapi kalau isian itu lebih berpikir sesuatu. Itu isian melengkapilah dari kemistri. Itu yang melengkapi. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Pra, Bu Yudi dan Ibu Ila atas masukan dan beberapa pertanyaannya. Mohon bimbingannya untuk kedepannya, semoga saya bisa menerapkan apa yang sudah Ibu beri masukan tadi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.